السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الأفضال عظيم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، معاشر الحاضرين jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam peradaban sejarah. Di antaranya adalah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, wafatnya Aisyah bintu Abu Bakrin, wafatnya Fatimah binti Muhammadin. Bahkan peperangan yang pada saat itu merupakan perangan terbesar adalah Fathu Makkah dan Perang Badar, yang mana juga dilakukan di bulan Ramadan. Para sahabat melakukan peperangan tersebut dalam kondisi lapar dan haus. Mereka pada saat itu ketika di Perang Badar di tahun kedua Hijriah hanya berjumlah 311 orang saja, melawan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang, sepertiganya. Tapi mereka berjuang dengan sekuat tenaga atas izin Allah Subhanahu wa taala, perang meskipun dalam keadaan lapar dan haus. Tandanya kekuatan itu bukan datang dari makanan dan minuman, tapi datang dari Sang Pencipta kekuatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kuat dan Allah juga yang menciptakan kekuatan. Allah maha melihat dan Allah yang menciptakan penglihatan. Allah maha mendengar dan Allah juga yang menciptakan pendengaran. Layaknya buah tidak datang dari dahan, dahan tidak datang dari ranting, ranting tidak datang dari batang, batang tidak datang dari akar, akar tidak datang dari tanah. Tapi buah datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, batang datang dari Allah, bahkan akar dan tanah pun datang dari Allah. Inilah konsep orang beriman. Dia tidak menjandarkan kepada sebab, karena yang menciptakan sebab itu pun adalah Sang Pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada as-sabab, ada al-musabbib, tapi dia tak mengantung kepada sebab, tapi kepada al-musabbib. Oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan Anda bekerja, ini dipuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkataan Rasulullah SAW riwayat Muslim, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan hatta syaukatu allati yashakuha illa kafarallahu min sayyi'atih. Tidaklah seorang merasakan kesulitan, kegelisahan, kesakitan sampai luka dari duri yang tertancap pada dagingnya atau kulitnya, maka pasti dia akan digugurkan dosa-dosanya. Ketika Anda puasa di bulan Ramadan sambil bekerja 12 jam, 13 jam, merasakan peluh keringat di siang hari tengah bolong, maka itu pun apabila diniatkan ihtisaban, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan pahala sekaligus akan Allah gugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka jangan pernah kita mengeluh atas puasa kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh keimanan dan ihtisab. Makna daripada ihtisab adalah sama sekali tak terucap dari lisannya kekeluhan, kegelisahan. Dia tak pernah mengeluh atas ibadah yang pernah dilakukan. Inilah ihtisab. Kalau misalkan kita masih mengeluh atas ibadah yang kita lakukan, maknanya belum ihtisab. Dan kita belum mendapatkan jaminan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Oleh karenanya nikmati. Saya sering sampaikan kepada para jemaah, ada namanya fikih menikmati. Menikmati itu bukan hanya ketika diberikan kenikmatan, tapi juga ketika diberikan kesusahan, diberikan musibah. Bagaimana kita bisa menikmati itu semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas segala macam keadaan yang terjadi pada diri kita. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, menjadikan kita ihtisab dalam setiap ibadah kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, bekerja kita, agar tak hanya dapat gaji dari perusahaan, tapi juga dapat gaji berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.